Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini Vero akan bongkar tuntas fase-fase gagal bayar pinjol. Mulai dari 3 hari sebelum jatuh tempo, sampai hidup balik normal lagi. Vero bakal jelasin apa yang terjadi, apa yang harus kalian rasain, dan yang paling penting, apa yang harus kalian lakuin biar mental aman, hidup tetap jalan, dan nggak jadi budak teror DC. Vero bakal ngomong apa adanya. Jadi kalau kalian lagi posisi galbay atau takut banget sama jatuh tempo, tonton video ini sampai habis. Fase yang pertama adalah 3 hari sebelum jatuh tempo. Pada saat ini, Anda akan merasakan panik atau cemas, merasa takut, tiba-tiba ingin tobat, sedih, bahkan sampai menangis, merasa bersalah karena sudah dipinjami uang atau sudah dibaiki, dan merasa sendirian. Inilah perasaan yang biasanya muncul ketika mendekati jatuh tempo. Yang harus kalian lakukan, berhenti meratapi diri, dan berhenti merasa dunia ini nggak adil. Semua orang bisa mengalami gagal bayar, semuanya sama rata. Jadi, kalau kalian merasa dunia ini nggak adil karena kalian gagal bayar, padahal kalian ngerasa udah jadi orang baik, tapi masih dicoba dengan gagal bayar, hentikan cara pikir seperti itu. Semua orang yang minjem pinjol bisa aja ngalamin gagal bayar. Kenapa ada fenomena semua orang gagal bayar? Itu karena ekonomi Indonesia sedang melemah, semua orang juga kesusahan bayar pinjol. Jadi, cerialah, angkat pundak kalian, bahkan angkat dagu kayak orang sombong biar kalian berhenti merasa dunia ini nggak adil. Takut, panik, atau nangis itu boleh, asalkan nggak melakukan hal yang melanggar hukum. Jangan sampai mengakhiri hidup, apalagi mengakhiri hidup orang lain demi nguasain hartanya. Itu nggak sepadan. Cuma gagal bayar doang kok sampai mikir mau ngakhirin hidup. Jadi, silakan takut, panik, atau nangis. Karena itu wajar sebagai manusia, asal jangan pernah melanggar hukum. Jangan pernah merasa bersalah cuma karena udah dibaiki, dipinjemin uang, tapi malah gagal bayar. Banyak orang atau nasabah pinjol yang ngerasain hal itu. Aduh, gue ini kan udah dibaiki, udah dipinjemin uang, kok malah gagal bayar? Kalian harus sadar kalau pinjol dan kalian itu hubungannya bisnis. Kalau pinjol itu benar-benar baik, namanya bukan pinjaman tapi bantuan. Kalau mereka baik, judulnya bukan pinjaman tapi bantuan. Jadi, kalian dan pinjol itu sama-sama bisnis. Nggak perlu curhat kalau mental kalian udah kuat. Percayalah, banyak orang yang gagal bayar nggak sendirian. Gagal bayar pinjol itu biasa aja, nggak bisa dipidana, dan tinggal terima semua risikonya. Nggak usah curhat kalau nggak perlu, karena gagal bayar pinjol itu biasa aja dan nggak perlu dibikin heboh. Tapi kalau memang perlu curhat biar lega, jujurlah ke orang tua. Hadapi bareng-bareng. Rasanya akan lebih lega kalau semua orang udah tahu dan nggak ada yang disembunyiin lagi soal kalian gagal bayar pinjol. Nah, kita lanjut ke fase yang kedua, di mana kalian sudah telat bayar 60-90 hari, dan kalian mulai berani galbay. Nah, sayangnya, dalam dunia pinjol, fase mulai berani galbay ini akan menciptakan 2 tipe orang. Yang pertama, cari-cari pinjol lagi yang lain dan jadi joki. Yang kedua, melanjutkan hidup tanpa menyentuh pinjol lagi. Nah guys, Vero lebih menyarankan kalian untuk menjadi tipe yang kedua, yaitu lanjutkan hidup dan tidak menyentuh yang berkaitan dengan pinjol lagi. Lalu fase ketiga yaitu hidup normal kembali. Biasanya, 6 bulan sampai 1 tahun setelah kalian berani galbay dan benar-benar berhenti berurusan dengan pinjol, hidup akan mulai kembali normal. Tagihan berhenti menghantui. Nomor-nomor teror debt collector sudah tak lagi muncul. Kalian mulai bisa fokus pada pekerjaan, keluarga, dan impian yang sempat terkubur. Rasa takut yang dulu menekan dada setiap hari perlahan hilang, digantikan rasa lega dan percaya diri. Bukan berarti semuanya akan sempurna dalam sekejap, tapi kalian akan sadar. Ternyata hidup tanpa pinjol itu jauh lebih tenang. Kalian bisa mengatur uang tanpa dihantui bunga yang mencekik dan DC-DC sialan itu. Kalian mulai belajar menabung, membangun cadangan darurat, dan menikmati kebebasan yang dulu rasanya mustahil. Inilah titik di mana kalian akan melihat ke belakang dan berkata, untung aku berhenti waktu itu. Untung aja aku galbay waktu itu. Nah, itulah fase-fase galbay di pinjol. Sekarang Vero ingin menjelaskan apa yang harus kalian lakukan ketika ada dalam fase galbay tersebut. Yang pertama, jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Semakin Anda menghilang, semakin Anda dianggap nasabah yang tidak peduli lagi dengan pinjol tersebut. Kalau sudah dianggap fix gagal bayar, pinjol akan segera menghubungi pihak asuransi untuk melunasi hutang Anda, demi menjaga citra perusahaan di mata investor dan OJK. Nah, untuk masalah asuransi auto lunas ini,
Nanti akan Vero bahas di video selanjutnya ya. Lalu kalian bisa ganti nomor HP, hapus nomor WA, ganti yang baru, agar saat pinjol menagih atau menelepon, mereka tidak bisa terhubung atau hanya mendapat centang satu di WhatsApp. Jadilah tidak terlihat. Kalau masih membalas WA atau mengangkat telepon, mereka akan menganggap Anda masih bisa diusahakan untuk membayar. Apakah itu berbahaya? Nah, jika kalian tidak pernah membalas penagihan dari DC, atau nomor kalian sudah tidak aktif dari awal, DC akan menghubungi kondar kalian dan kantor kalian. Kalian boleh kondisikan kondar kalian jika mereka belum tahu tentang utang kalian. Sama juga dengan kantor kalian, kondisikan juga dengan CS yang menerima telepon kantor untuk bilang kalau tidak ada yang namanya saya di kantor ini. Dan kalian harus baik-baik mintanya. Dan kalau bisa kalian beri reward seperti traktir kopi atau makan, agar si kondar atau CS ini bersedia melakukan itu. Selanjutnya, jika ada DC lapangan datang, jangan ditemui. Kalau DC lapangan bertemu Anda, mereka akan lapor ke kantor bahwa Anda janji bayar atau sedang tidak punya uang. Lagi-lagi, pinjol akan menganggap Anda masih bisa diusahakan. Tapi jika mereka tidak pernah bisa menemui Anda, pinjol akan mempertimbangkan untuk melunasi hutang demi menyelamatkan citra perusahaan di mata OJK dan investor. Nah, apakah berbahaya jika menghindari DC lapangan? Pastinya tidak, guys. Tidak ada satupun hukum di Indonesia ini yang menyuruh kalian untuk menemui DC lapangan. Oke, lalu selanjutnya, jangan pernah membuka aplikasi pinjol yang Anda galbay. Pinjol bisa mengetahui histori login para nasabah. Kalau terlihat sudah lama tidak login, peluang auto lunas lebih besar. Tapi kalau Anda ketahuan masih login, DC akan menganggap Anda masih peduli dengan utang pinjol Anda itu, dan Anda bisa ditagih dan diteror lagi. Nah, langkah terakhir setelah kalian lakukan semua itu, tunggu dengan tenang dan profesional. Ini yang paling sulit. Kalau mau auto lunas diasuransikan oleh pinjolnya seperti Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar, latih diri Anda untuk menjadi orang yang tenang dan profesional. Ingat, di dunia pinjol, panik adalah kelemahan, tapi tenang adalah kekuatan. Jadi, teman-teman, gagal bayar pinjol itu juga bukan akhir dari hidup kalian. Banyak orang yang sudah melewati fase ini, dan hidup mereka sekarang jauh lebih tenang, bahkan lebih sukses daripada sebelum terjerat. Kuncinya cuma satu, berhenti menggali lubang yang sama. Jangan cari pinjol lain, jangan coba-coba jadi joki, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Gunakan masa sulit ini sebagai titik balik, bukan titik jatuh. Percayalah, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, kalau kalian konsisten, hidup kalian akan kembali normal. Kalian akan belajar menghargai uang, belajar mengatur pengeluaran, dan yang paling penting bebas dari rasa takut setiap kali HP berdering. Ingat, di dunia pinjol, mereka mengincar orang yang panik. Tapi kalau kalian tenang, profesional, dan tahan godaan, kalian yang akan memenangkan permainan ini. Dan saat hari itu datang, ketika kalian benar-benar bebas, kalian akan menyadari satu hal. Ternyata, ketenangan hidup itu jauh lebih mahal daripada uang berapapun yang pernah kalian pinjam. Saya Vero, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap kuat, tetap waras, dan ingat, bebas utang, bebas tekanan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.